Terima kasih, saudara dan saudari. Senang sekali malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi sebuah materi yang mudah-mudahan tetap berbicara untuk Anda yang sudah tengah baya, sudah memasuki usia lansia. Tema healing mudah-mudahan tidak hanya ditangkap dan dibicarakan oleh orang-orang muda, melainkan juga kita pada level usia manapun. Nah, ketika saya mengambil hidup Yohanes Chrysostomus, ada beberapa kata yang buat saya sangat mengesan. Yang pertama itu kata healing, lalu kata doa, dan doa sebagai fondasi dari healing. Tiga kata itu menginspirasi saya untuk kemudian berbicara tentang spiritualitas healing di dunia yang mendambakan kesembuhan. Nah, saudara-saudari, saya kira dari pengalaman kita, terutama dengan difusi kepada kerahiman ilahi, doa rosario, dan praktek doa yang lain, kita diundang untuk senantiasa memiliki koneksi dengan Tuhan, dan pribadi beriman, menurut Paus Fransiskus, adalah seorang peziarah. Ia perlu menyilakan diri, dituntun keluar dari diri, dan menemukan Allah yang selalu membawa hal-hal menakjubkan. Dan hal-hal yang menakjubkan yang mau kita fokus pada malam hari ini adalah pengalaman healing. Kita sendiri seringkali kesulitan untuk keluar dari pengalaman, apakah itu insecure, sampai pada pengalaman barangkali keberdosaan kita. Nah, Allah sendiri seringkali menawarkan rahmat healing dalam hidup mereka. Nah, karena healing barangkali belum menjadi kosakata kita yang agak sehari-hari, mungkin yang lebih familiar sekarang ini adalah insecure. Maka mari kita mulai renungan kita tentang healing mulai dari pengalaman insecure. Nah, buat Anda yang pernah nonton film Imperfect, ya, ini adalah pengalaman tidak hanya karakter Rara, kita percaya ini juga pengalaman Anda. Kayak tuntutan ya, gak boleh kayak gitu, itu namanya body shaming, memaukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Perut kan gue bunting ya rasanya. Kok lu pakai amplop itu sih? Ikan tahunnya babi, bener sob. Bukan masalah binatangnya, Dika. Semua udah pernah pakai baju ini loh, Babe. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Amin. Tadi saya suami tuh. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak-zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepalanya nggak cukup. Penampilan juga penting. Laura mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama, nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu. Bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu gak bakal ngerti. Lu bilang apa lo kan? Gak usah gangguin anak kos sekap gue. Serius, gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya? Yoi. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau abis diurut. Nah, saudara dan saudari, nanti Anda tentu silahkan nonton film Imperfect kalau Anda belum nonton.
mungkin akan menjadi malam minggu Anda bersama keluarga atau dengan pribadi terkasih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada pengalaman insecure, di dalam kehidupan rohani kita sebenarnya juga punya pengalaman insecure juga. Juga kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali dipandang berdasarkan look-nya, maka kemudian sangat populer ya sekarang ini tidak hanya good reckoning, melainkan juga good looking. Jangan-jangan dalam kehidupan rohani kita juga ketika kita menempatkan diri di hadapan Allah, kita juga seringkali pengen tampil good looking. Nah, terutama dari inspirasi Yohanes Chrysostomus dan juga nanti para kudus lainnya. Salah satu yang saya kenal adalah Ignatius Loyola. Justru kita diundang untuk mengenali ketelanjangan di dalam hidup kita. Kita diundang dalam bahasa seorang spiritualis Ignatian, namanya William Avery. Kita diundang untuk melihat tough spot, dark spot bahkan di dalam hidup kita. Nah, mari kita mulai dengan pengalaman insecure, pengalaman kita seringkali merasa tidak good looking dalam hidup sehari-hari, dan ini di-sharingkan oleh Meira Anastasia yang juga menulis buku yang sama yang kemudian diangkat dalam film Imperfect. Timbangan menunjukkan angka, bukan nilai. Yang terjadi di sosial media adalah judgement secara sepihak hanya dari foto atau video yang kita posting, lalu dihujani dengan komentar-komentar yang menyayat urat nadi. Sekitar 4 tahun lalu, aku pernah membaca sebuah komentar di akun Instagram suamiku pada foto kami berdua yang sedang tersenyum bahagia di pantai Kuta, Bali. Seorang follower yang kebetulan seorang perempuan berkomentar, ternyata orang ganteng belum tentu istrinya cantik. I was devastated. Kalau sempurna bisa bikin kamu, Rara, bahagia, tolong kasih aku, Dika, waktu untuk menerima itu. Karena aku terlanjur mencintai ketidaksempurnaan. Nah, nanti dalam hidup rohani, apakah kita dituntut untuk tampil sempurna, tampil good looking, atau justru Allah kita adalah Allah yang menerima keremukan hati kita, kepatahan hati kita. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya tentu tidak hanya spiritualitas Ignatian ya, karena di sini juga ada suster, mungkin juga Anda yang dipengaruhi oleh spiritualitas Kristiani yang lain. Kalau boleh saya menemukan titik temu antar spiritualitas yang beragam itu adalah kalau kita betul-betul mendalami spiritualitas Kristiani tersebut, kita akan menemukan pada kedalamannya spiritualitas Kristiani adalah spiritualitas healing. Dan itu seringkali mulai dari eksplorasi atas autobiografi personal kita, yang di dalamnya kita mengakui bahwa kita itu insecure, kita itu in need of healing. Nah, nanti silahkan Anda melihat dalam pengalaman hidup Anda, pengalaman insecure atau in need of healing yang Anda miliki. Nanti kita bisa berbagi dalam forum sharing bersama. Nah, teman-teman, sayangnya kita itu sebenarnya dalam pengalaman hidup manusiawi kita, juga pengalaman hidup rohani kita punya touchstone experience. Itu menjadikan momen-momen hidup kita itu tidak sekedar episode yang berlalu dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, melainkan menjadi pengalaman yang menjadi fondasi atau seringkali juga disebut selain touchstone experience adalah foundational experience of God. Dan pengalaman hidup tertentu di dalam hidup kita itu memiliki kedalaman dan oleh karena itu bisa menjadi
touchstone atau foundational. Dan bisa jadi pengalaman yang touchstone atau foundational itu kadang-kadang kita abaikan karena kita mengira nampak sehari-hari, nampak sepele, dan justru Allah masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang di mata kita itu seringkali tidak instagramable ya. Pengalaman-pengalaman yang barangkali terlalu sehari-hari untuk kita lihat sebagai pengalaman yang foundational atau touchstone. Dan itu juga berlaku untuk pengalaman rohani kita. Nah, seorang jenderal Yesuit sekarang ini, Pater Arthur Sosa, membantu kita untuk masuk dalam pengalaman foundational experience of God ini. Mungkin Anda pernah mengalami bahwa pengalaman-pengalaman hidup Anda itu seperti kumpulan puzzles yang masih berserakan di atas meja, dan Anda setiap hari itu menemukan bahwa satu puzzle itu terhubung dengan puzzle lain, dan kadang-kadang kita butuh waktu. Saya masih ingat ketika di Berkeley, California, itu ada seorang Yesuit senior yang punya kebiasaan yang saya kagum banget. Saya cuma lihat dan kadang-kadang nimbrung ketika beliaunya itu menghubungkan satu puzzle ke puzzle yang lain. Beliau pro banget sehingga puzzle-nya itu banyak banget ya, kepingannya, ratusan. Dan saya melihat dari ke hari ke hari, Romo yang namanya Don Jelby, seorang teolog juga, itu bisa menghubungkan satu puzzle dari puzzle yang lain yang semula berserakan. Akhirnya menjadi sebuah mosaik yang sangat istimewa. Dan kita seringkali berada pada momen itu, ketika kita bisa menemukan keterhubungan antara puzzles yang berserakan itu. Ada pengalaman yang hanya dapat diungkapkan jauh hari kemudian saat kita sudah memahaminya atau saat pengalaman itu tidak lagi melukai kita. Nah, salah satu foundational experience di dalam hidup kita adalah seringkali pengalaman terluka, pengalaman yang membutuhkan healing, dan seringkali pengalaman itu tanpa kita sadari sebenarnya membayang-bayangi kita dan seringkali mengaburkan pandangan kita, mengaburkan relasi kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah itu kita sadari, kita tahu bahwa kita berjarak, bahkan mungkin kita merasa jauh karena pengalaman-pengalaman terluka di dalam kemanusiaan kita, dan bahkan mungkin pengalaman Anda terluka terhadap Allah. Maka agar kita betul-betul bisa mengalami healing, pengalaman-pengalaman itu tidak boleh kita kecualikan, apalagi kita kucilkan ya. Dan kadang-kadang terutama dalam kehidupan rohani ya, kita perlu bantuan, apakah itu nanti spiritual director, atau mungkin Anda sendiri belajar untuk mengenali bahwa pengalaman-pengalaman tertentu itu sangat foundational, dan karena itu perlu healing ya. Nah, ini ada seorang penulis rohani yang saya senang sekali ya. Di sini, nah silahkan Anda membacanya juga. Seseorang yang mengasihi kamu tidak akan membiarkanmu duduk sendirian dalam gelap, terluka dan mengerang kesakitan. Ia akan mendatangimu dan duduk bersamamu, serta membantumu melalui segala peristiwa yang terjadi. Allah melakukannya kepada saya. Ketika cintanya mencahayai saya, Allah menyinari wilayah-wilayah gelap kehidupan yang sebelumnya saya sembunyikan darinya dan dari orang lain, termasuk suami. Saya bukan satu-satunya orang dalam perkara ini. Saya menyaksikan orang-orang menyembunyikan luka batin yang menyakitkan ketika bimbingan rohani. Kita berusaha untuk menyembunyikan kepingan-kepingan kehidupan, seringkali keremukan dari Allah. Mengejutkan
Allah menunjukkan kepada kita bahwa keterlukaan, keremukan, dan bahkan kedosaan, semuanya itu berarti bagi Allah. Maka rekan-rekan, Love Praying Family, malam hari ini saya mengundang Anda untuk menemukan kepingan-kepingan kehidupan, seringkali mungkin keremukan yang semula kita sembunyikan dari Allah, sekarang ini kita present ya kepada Allah, karena ternyata keterlukaan, keremukan, dan kedosaan itu berarti bagi Allah. Dan seringkali aktivitas yang kita lakukan pada awal renungan ini, ketika Anda berdoa rosario, lalu juga difusi kerahiman ilahi, kalau Anda ikut Spiritus Ignatian juga ada pemeriksaan batin, dan latihan-latihan rohani yang lain, sebenarnya mengundang kita untuk sadar bahwa kita memiliki keremukan-keremukan di dalam hidup, keterlukaan, bahkan kedosaan, dan kita diundang untuk mempresentasikan itu kepada Allah. Nah, kita biasanya jatuh ya dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Entah kita jatuh ke ekstrem tampil good looking, atau kita melihat diri kita sebagai a catalog of sins. Sebuah katalog yang isinya diri kita itu dosa semua. Nah, ini adalah dua kutub ekstrim yang saya kira kita seringkali berada di dalam tegangan antara dua ekstrim itu ya, ada di tengah-tengahnya. Dalam pemeriksaan batin, kita memohon agar Allah menganugerahkan rahmat dalam memaknai perasaan termasuk terluka yang merupakan, nah ini yang istimewanya ya teman-teman, bahwa bisa menjadi sign spots, jadi penunjuk jalan, bisa juga menjadi warning flares, bisa juga menjadi semacam alarm buat kita, bisa juga menjadi bendera yang perlu kita kibarkan. Nah, silahkan Anda mengenali diri saya ini, apakah in need of healing ya. Dan kembali rekan-rekan saya mau mengundang Anda untuk masuk dalam pengalaman manusiawi kita. Pengalaman insecure. Kalau Anda hari-hari ini suka dengerin ya salah satu lagu dangdut yang paling populer di Indonesia, yaitu Ojo Dibanding-bandingke ya. Kira-kira Spellbound ini berbicara tentang pengalaman diri yang seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Dan ternyata itu destruktif untuk hidup kita. Sampai pada pengalaman bahwa kita perlu reconcile ya dengan diri kita. Nah, ini adalah tough spot dan bahkan dark spot di dalam hidup kita yang perlu kita sadari, kita olah, dan seringkali kita tidak bisa mengolahnya sendiri. Kita tidak hanya butuh pembimbing rohani, seringkali kita butuh Allah yang berperan sebagai pembimbing rohani pertama hidup kita. Nah, tough spot atau dark spot-nya ini bisa semonster itu di dalam hidup kita. Dan karakter ini pada akhirnya menyadari kebutuhan akan healing. Dan setelah dia melakukan
pemeriksaan batin atau latihan kesadaran yang lain, diary yang awalnya penuh dengan kemarahan, perasaan insecure, itu akhirnya seperti puzzles dapat ia tata dan menjadi mosaik yang indah. Inilah pengalaman ketika Anda sampai pada pengalaman healing. Nah, saudara dan saudariku, kita seringkali adalah pemula, kita belum ekspor, kita belum sampai level bahkan intermediate, ya, apalagi advance di dalam mengolah luka-luka di dalam hidup kita. Maka seringkali pengalaman doa adalah pengalaman untuk membiarkan rahmat Allah itu menyembuhkan diri kita. Dan seseorang yang memiliki kedewasaan rohani adalah seorang pribadi yang menyadari keberpusatan atau sentralitas rahmat di dalam hidup kita, yang membawa healing kepada kita. Dan dalam kehidupan yang lebih rutin, apalagi ini momen ya, kita menjelang Natal, sakramen rekonsiliasi seringkali menjadi langkah kecil kita di tengah-tengah keterbatasan besar manusiawi. Kita merasakan bahwa rahmat Allah itu merengkuh kita, menawarkan healing kepada kita. Dan ini yang kita alami dalam pengalaman doa, dalam pengalaman devosi saudara-saudari. Kapanpun melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Ia sudah berada di sana, menunggu kita dengan tangan terbuka. Nah, saudara dan saudari, nanti Anda tentu boleh ya, silahkan share pengalaman Anda ketika Anda diundang Allah untuk melihat tough spot atau bahkan mungkin dark spot di dalam hidup kita, sehingga nanti akan menjadi, bahkan kalau pengalaman itu kedukaan, itu akan menjadi a treasured sorrow. Dan Allah adalah pribadi yang menjamah luka-luka kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa Allah tidak berhenti menganugerahkan healing kepada kita, melainkan juga Allah mengutus kita untuk menjadi para influencer healing bagi dunia kita yang membutuhkan, mendambakan, merindukan kesembuhan. Maka saudara dan saudari, saya ingin menutup renungan saya dengan bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa count on God? Apakah Anda bisa mempercayakan bahwa Allah itu mampu, Allah itu berkenan menyembuhkan luka-luka di dalam hidup kita? Apakah Anda bisa count on God? To find you, if you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of. Allah berkenan untuk menjadi terang. Allah barangkali juga hadir dalam sosok-sosok spiritual dalam hidup Anda yang menjadi dian, sehingga hidup Anda yang barangkali Anda alami seringkali gelap gulita, karena pelita itu Anda bisa melangkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, dan pada akhirnya kita sudah ada di ujung, kita sudah sampai pada destinasi, yaitu healing.
much you really mean to me. Every day I will remind Dan you. seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa keterlukaan, keremukan, dan bahkan kedosaan Anda itu matter buat Allah, berarti bagi Dia. Healing seringkali mulai dengan pengalaman bahwa kita berani untuk counting on God. Allah berbicara kepada kita malam hari ini, you can count on me. Terutama di komunitas Love Praying Family ini, Anda tentu bisa juga count on pribadi-pribadi spiritual yang menemani pesiarahan hidup, pesiarahan iman Anda. Allah kita adalah Allah yang mau percaya kepada Dia, dan Dia juga mengundang Anda untuk mempercayakan diri Anda kepadanya. Demikian renungan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo atas renungan malam hari ini, sangat menguatkan kami semua. Izin untuk menyimpulkan sedikit Romo. Pengartikulasian spiritual Ignatian atau spiritualitas Kristiani adalah spiritualitas penyembuhan, mulai dari eksplorasi atas autobiografi personal yang di dalamnya kita mengakui diri, memiliki perasaan insecure, bahkan kebutuhan akan healing. Pengecualian apalagi pengucilan terhadap pengalaman terluka menghalangi pertumbuhan persahabatan kita dengan Allah. Sakramen rekonsiliasi merupakan langkah kecil di tengah-tengah keterbatasan besar manusiawi. Paus Fransiskus dalam Evangelis Gaudium nomor 44. Kapanpun melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Ia sudah berada di sana, menunggu kita dengan